Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 981-985. Melihat Guchen berlutut dan bersujud, Sang Guan Ying pun menyalakan dupa di sebelahnya dan berlutut. Dia bersujud di depan kuburan sebanyak 23 kali untuk mengungkapkan penyesalannya yang tidak terpenuhi selama bertahun-tahun. Bu, aku kembali kali ini bukan untuk keluargaku, tapi untukmu. Aku pasti akan membantumu menjaga rumah itu. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di dalam hutan. Mencicit, mencicit. Kaki menginjak dahan, menimbulkan suara yang sangat tumpul. Siapa? Guchen mengeluarkan 3 jarum perak dengan punggung tangannya, dan 3 jarum perak itu terbang langsung ke arah orang di belakangnya. Namun, setelah ledakan energi internal dari pria tersebut, ketiga jarum perak tersebut terguncang dan jatuh ke tanah. Dari awal hingga akhir, pria tersebut tidak berhenti berjalan ke depan. Dia bahkan tidak berusaha menghindar, dia hanya berjalan lurus. Beranikah aku bertanya, apakah tuan muda kecil ketiga sudah kembali? Lelaki tua bungkuk itu bertanya dengan lembut. Guchen ragu-ragu selama 3 detik, lalu mengangguk sedikit, ya. Tapi begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu berlutut. Dia berlutut di tanah dengan kedua tangan dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah, melakukan 3 busur dan 9 koutao. Naga naik ke langit, harimau mengaum di pegunungan dan hutan. Lelaki tua ini telah menunggu tuan muda ketiga di sini selama lebih dari 10 tahun. Dari maksudnya, itu berarti dialah yang telah menjaga makam di sini selama bertahun-tahun, dan lingkungan di sekitarnya sangat sibuk dan tempat ibadahnya sangat rapi, bahkan tidak ada rumput liar yang tumbuh pada makamnya. Guchen dengan cepat menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, aku ingin tahu apa yang terjadi, senior, menungguku di sini. Saya awalnya adalah pelayan ibumu. Dia meninggalkan sesuatu dan berkata dia hanya bisa memberikannya kepadamu. Tapi saya tidak tahu di mana tuan muda ketiga berada, jadi saya hanya bisa menunggu di sini selama hampir 18 tahun. Anda sudah dewasa, saatnya datang dan mengambil apa yang menjadi milikmu. Kata lelaki tua itu lembut dengan tubuh membungkuk. Apa? Ikuti aku. Orang tua itu membungkuk ke depan dan Guchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam sambil melihat ke belakang. Meskipun dia terlihat tua, kekuatan internal pria ini sangat kuat. Tadi, ketiga jarum peraknya terbang dengan sangat kuat, tapi tidak berhenti sama sekali, yang menunjukkan bahwa skill orang ini sebenarnya sangat kuat. Hanya seorang penjaga makam, dengan keterampilan seperti itu, orang macam apa yang mengikuti ibunya saat itu? Saat mereka sampai di depan mausoleum, ada lubang kecil di atasnya. Orang tua itu menoleh dan menatap Guchen dan terkekeh, tuan muda ketiga, apa yang akan kamu dapatkan adalah kesuksesan yang telah ibumu kerjakan dengan keras dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang mati saat mencoba mendapatkannya? Saya perlu untuk mengingatkan Anda bahwa jika Anda bukan tuan muda ketiga, lebih baik pergi saja. Tempat ini dikelilingi oleh senjata tersembunyi dan ribuan anak panah anak menusuk. Di hadapan Anda, tidak kurang dari 10 orang telah tewas di kaki bawah Anda. Konon rahasia yang disembunyikan Su Wanyu adalah rahasia dunia. Pada akhirnya, siapapun yang bisa mendapatkan benda ini tidak akan terkalahkan di dunia. Tapi Su Wanyu juga sangat cerdik. Dia telah merancang mausoleum ini untuk dirinya sendiri ketika dia masih hidup. Jaringan tersembunyi di sekitarnya tidak akan mudah rusak oleh waktu bahkan jika itu terjadi 100 tahun kemudian. Tak terhitung banyaknya orang yang ingin menggalinya dan mengeluarkan benda itu dari dalamnya, namun seringkali mereka mati secara tak terduga, tertusuk oleh sembarang anak panah. Apa yang perlu dilakukan? Guchen bertanya dengan curiga. Melihat ketenangan dan ketenangannya, lelaki tua itu mengangguk sedikit, yang perlu kamu lakukan hanyalah memotong jarimu dan menjatuhkan darahmu ke dalamnya. Orang tua ini telah bertemu tidak kurang dari 10 tuan muda dinasti Ming Selatan hingga periode Sunzi dinasti Qing, sebuah karakter muncul di antara orang-orang. Pangeran Susan. Lusinan Pangeran ketiga Zhu muncul secara acak, dan dinasti Qing mampu menangkap Pangeran ketiga palsu Zhu dan membunuhnya dalam beberapa hari. Benar atau salah, tidak ada yang tahu siapa Pangeran ketiga yang sebenarnya. Begitu beberapa orang mendapatkan kupu-kupu giok batu kuning, yang mencatat kisah hidup Pangeran ketiga Zhu yang sebenarnya, siapakah itu? Semua berpura-pura menjadi Pangeran Zhu. Tapi ini berbeda. Tidak ada yang tahu metode apa yang digunakan Su Wanyu. Selama dia bukan tuan muda ketiga yang sebenarnya, jika dia berpura-pura menjadi tuan muda ketiga, dia bisa mengetahui keasliannya dengan setetes darah. Karena beberapa orang telah mati di sini, banyak orang yang ketakutan dengan berita ini. Jika ini salah, saya pasti akan menyerah saat itu juga.
Tapi Gu Chen masih berdiri dengan tenang di depan lubang, memotong jarinya dengan pisau kupu-kupu, dan meneteskan darah ke lubang tersebut. Sudah menetes semenit, dan tidak ada gerakan sama sekali. Panah tersembunyi yang tersembunyi di tempat gelap telah terungkap dari puncak pohon, namun panah tersembunyi ini baru terungkap setelah sekian lama, tidak diperlukan tanda-tanda peluncuran. Bang! Pada saat ini, mausoleum dibuka, dan kantong tanah kecil dipindahkan ke kedua sisi, memperlihatkan sebuah kotak kayu dari bawah. Apakah ini senjata pamungkas yang ditinggalkan ibumu untukmu? Itu bukan semacam keterampilan, kan? Kata Sang Guan Ying bersemangat dari samping. Kotak ini sendiri terbuat dari kayu rosewood, harganya puluhan juta, dan bertatakan beberapa batu pirus. Bahkan Gu Chen bertanya-tanya apakah mungkin ada beberapa keterampilan yang ditinggalkan ibunya. Bolehkah aku membukanya dan melihatnya? Gu Chen memandang lelaki tua itu dengan tatapan bingung dan berbisik. Orang tua Riot itu bahkan mengangguk sedikit, tentu saja, ini milik Anda, Tuan Gu, tentu saja Anda bisa membukanya. Gu Chen membuka kotak itu, dan mereka bertiga melihatnya dengan mata fokus. Mendesis. Tapi ketika mereka melihat apa yang ada di dalamnya, semua orang sebenarnya sedikit kecewa. Tidak meninggalkan harta apapun, juga bukan keterampilan yang tiada taraf. Ini. Gu Chen menggaruk kepalanya dengan curiga dan berbisik, partitur piano. Dia mengeluarkan isi kotak itu, dan ternyata itu adalah partitur piano, dan semakin dia melihat partiturnya, semakin dia melihatnya. Semakin familiar jadinya. Dia memiliki bakat musik yang sangat tinggi sejak dia masih kecil. Ini pasti bakat yang dia warisi dari ibunya, jadi dia telah berprestasi tinggi di bidang ini sejak dia masih kecil. Ia merasa sangat familiar dengan partitur musik ketika melihatnya. Partitur musik ini tidak hanya dapat dimainkan pada piano, tetapi juga pada guzheng, bahkan pada biola, organ, xiao dan instrumen lainnya terdengar, itu bisa dimainkan. Keluarlah dengan lagu ini. Tentu saja mustahil bagi orang awam untuk melakukannya. Sangat sulit bagi orang dengan pencapaian rendah dan tanpa pelatihan profesional untuk bermain piano. Musiknya. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Gu Chen menggerakkan bibirnya sedikit dan berkata dengan lembut. Bukankah ini lagu yang sama yang selalu muncul dalam mimpi? Meskipun hanya ada beberapa bagian yang terfragmentasi dalam mimpi itu, yang diyakini Gu Chen adalah bahwa itu pasti lagu ini. Ini adalah hal terpenting bagi Nona Su selama hidupnya. Saya tidak tahu apa yang ingin dia jelaskan, tapi saya yakin sebagai putra satu-satunya, Anda harus menyimpan barang ini dan itu akan berguna. Pria tua itu mengangguk sedikit dan berkata pada Gu Chen. Senior, sekarang aku sudah mengambil semuanya, apakah kamu masih perlu tinggal di sini? Dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Secara logika, lelaki tua itu tinggal di sini untuk mencegah siapapun mengambil barang-barangnya, tetapi sekarang Gu Chen telah mengambil barang-barang itu, misinya telah selesai. Misi saya bukan untuk melindungi barang-barang Anda di dalam kotak, tetapi untuk melindungi Nona Su Wanyu. Ini adalah tanggung jawab dan misi penjaga makam seperti saya. Hal ini juga membingungkan Gu Chen. Jika ada informasi berharga yang tersembunyi dalam partitur musik ini, atau jika sangat berguna, maka orang-orang dari berbagai sekte dan keluarga besar harus segera mengambilnya. Namun orang-orang hanya berkunjung ke sini sesekali, dan tidak ada banyak orang yang datang ke sini. Sama seperti pada zaman dahulu, ketika Huang Chao ingin menggali makam Wu Zetian, ia langsung membawa pasukan. Jika sebuah keluarga besar mengincar hal ini, mereka dapat membawa banyak orang ke tempat kejadian. Tidak peduli berapa banyak plot dan agensi tersembunyi yang ada, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka yang ingin mendapatkannya. Mungkin lelaki tua itu melihat kekhawatiran di hati Gu Chen, memandangnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Muda Gu, tidak perlu diragukan lagi, daerah selatan dari sini adalah wilayah keluarga Gu, meskipun lelaki tua itu tidak mengizinkan tahta spiritual ibumu memasuki keluarga Gu saat itu. Aula leluhur, tetapi dia telah menempatkan 30.000 pasukan elit sepanjang tahun, dan berpatroli serta berlatih di dekatnya setiap hari, hanya untuk menjauhkan orang-orang dari keluarga besar. Keluarga bangsawan juga merupakan orang-orang yang bermartabat dan terhormat, dan mereka tidak bisa secara terang-terangan melakukannya. Jika tentara langsung memasuki wilayah pengaruh keluarga Gu untuk menggali kuburan Su Wanyu, Tuan Tua Gu pasti tidak akan setuju. Bahkan keluarga Gu belum pernah memasuki tempat ini, kecuali kuburan yang bisa dimasuki, kawasan sekitarnya yang belum berkembang sebelumnya dikelilingi pagar besi. Jelas dia tahu dia akan datang, jadi dia mengevakuasi semuanya. Keluarga Gu? Haha, setelah bertahun-tahun, hanya ini yang kulakukan. Kata Gu Chen dengan marah. Setelah beberapa salam sederhana, dia membawa Sang Guan Ying keluar dari hutan dan berjalan ke kuburan. Setelah dia pergi,
Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat 7 atau 8 anggota staf segera memasang rantai di persimpangan tempat Gu Chen baru saja keluar, dan memblokir pintu keluar, berpura-pura tidak ada jalan sama sekali. Adegan ini semua dilihat oleh Gu Chen yang hendak pergi. Kenapa aku merasa mereka sudah tahu kita akan datang? Sang Guanying juga mengikuti pandangannya dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jelas mereka sudah tahu bahwa Gu Chen akan datang ke sini, jadi mereka melepas pagar pembatas dan bahkan membuka jalan tersembunyi. Seolah-olah seseorang mengendalikan hal-hal ini di belakang layar, mengetahui semua keberadaan Gu Chen, dan bahkan mengetahui bahwa dia akan datang ke sini untuk menyembah ibunya hari ini. Namun melihat situasi saat ini, sepertinya itu adalah bakatnya sendiri. Meskipun Gu Chen masih sedikit tidak yakin, begitu dia tiba di ibu kota kekaisaran, dia selalu merasa ada seseorang yang diam-diam mengawasinya, dan mereka berasal dari kekuatan dan faksi yang berbeda, tetapi mereka menargetkan orang yang sama. Tetapi setelah memasuki kuburan, Gu Chen menemukan bahwa orang-orang yang menatapnya sepertinya telah menghilang. Mereka jelas-jelas diblokir dari luar, yang berarti orang-orang di kuburan ini adalah anggota faksi lain. Dilihat dari situasi saat ini, seharusnya ada hubungan dengan Gu Chen, setidaknya tidak ada dendam atau kebencian. Ayo pergi. Gu Chen membawanya turun dari kuburan di gunung. Hari sudah menjelang senja. Saat berjalan menuruni gunung, Anda bisa melihat sungai di kejauhan tempat bertemunya senja. Ada beberapa burung bangau putih kesepian terbang di sungai. Melihat air musim gugur dan langit panjang dicat dengan warna yang sama, Gu Chen merasa sangat kesepian di dalam hatinya. Oke, ayo turun gunung dan cari tempat tinggal. Ada hal lain yang harus kita lakukan besok. Gu Chen juga menghela nafas tak berdaya, saya khawatir saya tidak akan tidur nyenyak malam ini. Apakah Anda percaya bahwa setelah saya mengeluarkan benda ini dari makam ibu saya, dalam beberapa jam, orang-orang dari semua keluarga besar akan melakukannya? Mungkin mereka semua tahu itu. Apa yang harus kita lakukan? Gu Chen tidak berkata apa-apa, tapi menganggukkan kepalanya dengan lembut menggunakan jarinya. Sang Guanying tahu apa maksud tindakan ini. Gu Chen ingin mengandalkan otaknya yang tak terkalahkan untuk menuliskan partitur musik dan kemudian menghancurkannya. Mereka tidak bisa mengeluarkan otaknya. Kuncinya adalah mengeluarkannya tidak akan ada gunanya kecuali ada ekstraktor memori. Kamu tidak berencana untuk bersandar pada buku setebal itu, kan? Kata Sang Guanying dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh, ini hanya beberapa musik. Saya hanya perlu memainkannya sekali dan saya bisa menghafal semuanya, atau menyenandungkannya sekali dan saya bisa menghafal semuanya. Laki-laki Anda memiliki kemampuan lain. Bahkan jika saya memiliki ingatan dan ingatan fotografis yang baik, kecuali itu superkomputer, otak Einstein tidak akan pernah lebih baik dari otak saya. TSK, narsisme. Mereka berdua berjalan menuruni gunung, dan Gu Chen langsung merasa seperti sedang ditatap oleh sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya idenya barusan adalah yang paling benar. Banyak orang mendambakan warisan tertinggi yang ditinggalkan Su Wanyu saat itu, dan bukannya tanpa ahli yang pergi ke kuburannya untuk mencarinya. Tapi penjaga makam bukanlah vegetarian. Selain itu, keluarga Gu memiliki pasukan yang ditempatkan di sini, dan Tuan Tua Gu bahkan langsung menempatkan kamp militer di dekatnya. Dengan cara ini, sudah pasti tidak mungkin keluarga besar datang secara terang-terangan, tapi diam-diam mengirim orang, tidak peduli berapa banyak mereka mengirim, tidak akan ada yang kembali. Hal ini juga membuat semua keluarga besar ketakutan. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang menjaga tempat ini. Bagaimanapun, setiap keluarga telah mengirimkan banyak ahli untuk pergi ke sana. Sekarang mereka tinggal menunggu Gu Chen, putra kandung Su Wanyu, secara pribadi mengeluarkan benda itu dari kuburan. Pasti akan banyak orang dari keluarga yang datang ke sini malam ini untuk menonton musik. Ketika mereka tiba di kota kekaisaran, Sang Guanying juga mengajak Gu Chen jalan-jalan di kota, makan dan minum ketika waktunya tiba. Di restoran barbecue dekat jalan, Gu Chen dan Sang Guanying juga menemukan tempat duduk untuk duduk dan bersiap untuk makan malam. Awalnya, bisnis toko ini sangat rata-rata, dengan beberapa orang duduk di beberapa meja, tetapi setelah Gu Chen dan yang lainnya masuk, toko itu penuh dalam waktu singkat. Bukankah kamu mengatakan bahwa semua tempat di kota kekaisaran berbahaya? Jika kita makan di tempat ini secara terang-terangan, bukankah kita akan mudah ketahuan? Sang Guanying merendahkan suaranya dan berbisik sambil memanggang daging. Gu Chen tidak peduli. Dia memasukkan sepotong bawang putih, sepotong selada, dan sepotong daging ke dalam mulutnya, ubah pertanyaan retoris menjadi kalimat afirmatif. Sejak kita turun gunung, kita sudah ditargetkan. Kalau tidak, menurut Anda mengapa bisnis toko ini tiba-tiba begitu bagus? Meja di sudut tenggara, meja di sisi barat,
Dua orang merokok di jalan di luar jendela, supir taksi di samping pinggir jalan. Sangat banyak. Sangguan Ying hendak melihat, tapi dihentikan Gu Chen. Jangan melihatnya, bersikaplah natural dan repotlah dengan makan daging. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya. Tak perlu dikatakan, mentalitas Gu Chen tidak tertandingi. Sekarang dia bisa dikatakan telah menembus jauh ke dalam perut musuh. Tanpa bantuan keluarga Gu, dia bisa dimakan oleh orang-orang dari keluarga ini kapan saja. Jika lelaki tua itu ada di sini, mungkin semuanya akan baik-baik saja, tetapi sekarang ketika lelaki tua itu sedang sekarat, siapa yang akan peduli padanya? Anggota keluarga Gu sangat menantikan kematiannya. Mungkin saja keluarga Gu sudah lama menerima kabar tersebut dan hanya menyembunyikan berita tersebut agar tidak menyebar ke dalam keluarga. Di sebuah restoran kecil, setidaknya 6 meja orang datang untuknya, belum lagi betapa ramainya restoran itu. Dia tidak terburu-buru. Mungkin keluarga besar ini akan bertarung untuk menangkap Gu Chen terlebih dahulu. Seringkali tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Apakah kamu sudah selesai makan? Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya dan bertanya. Sangguan Ying juga merosot di kursi, perutnya membuncit, aku kenyang. Kenapa kita tidak nonton film? Oke. Ayo, final chapter Doraemon sudah keluar sekarang, mari kita bernostalgia masa muda kita bersama. Mereka berdua sengaja membuat percakapan mereka lebih keras untuk memberitahu orang-orang ini. Benar saja, setelah mereka berdua meninggalkan restoran barbecue, orang-orang di meja itu juga pergi satu demi satu. Baru saja, pemilik warung sedang melihat restoran yang sibuk, tetapi tiba-tiba semua orang pergi, dan pemilik warung masih bingung. Mungkin orang-orang yang mengikuti Gu Chen juga tidak bisa berkata-kata. Tidakkah orang ini tahu bahwa dia dalam bahaya sekarang? Dia bisa bepergian, makan dan menonton film, seperti orang normal. Saat ini, di kantor Presiden Gedung HSBC Ibu Kota Kekaisaran. Berdiri di ambang jendela adalah seorang wanita cantik dengan mantel merah menyala, memegang rokok putih tipis khusus untuk wanita di tangannya. Hanya dengan melihat rokok ini, Anda dapat mengetahui bahwa wanita ini bukan dari keluarga biasa. Dia berasal dari keluarga Qian dari 9 keluarga besar di Ibu Kota Kekaisaran. Nama orang ini adalah Qian Jiani, dan dia juga sangat tertarik dengan kehadiran Gu Chen yang tiba-tiba di Ibu Kota Kekaisaran. Awalnya, dia tidak tahu siapa Gu Chen, tetapi akibatnya, nama ini muncul berulang kali di grup senior keluarga bangsawan dalam beberapa hari terakhir. Ini harus membangkitkan minatnya. Kamu bilang saat ini, dia benar-benar membawa seorang wanita untuk makan dan minum di kota. Qian Jiani menarik napas dalam-dalam dari rokok wanita dan terkekeh. Seorang wanita berpakaian bisnis di sebelahnya menundukkan kepalanya dan berbisik, ya. Menurut laporan intelijen, dia sepertinya pergi ke bioskop. Sangat berani. Mari terus biarkan orang-orang ini berkeliaran dengan hidung terangkat, dia akan kehilangan jejaknya dari waktu ke waktu, seperti bermain dengan ular rakus, dengan Gu Chen sebagai kepala dan sisanya sebagai ekor. Alhasil, butuh waktu lama dan lama. Saat dia ke toilet, banyak orang yang berkerumun sambil menatapnya satu persatu, seolah dia berbeda dari orang biasa. Seperti halnya mereka yang mengikuti para bintang, mereka selalu merasa bahwa selebritisnya berbeda dengan orang biasa, namun nyatanya mereka tidak sama. Mereka yang tidak tahu pasti mengira betapa besarnya bintang Gu Chen, dengan begitu banyak Jin Yiwei yang mengikutinya. Di dalam bioskop, Gu Chen dan Sangguan Ying duduk tepat di tengah-tengah bioskop, dan dalam waktu singkat, kursinya sudah penuh dengan orang. Apalagi bioskop awalnya sangat sepi. Lagi pula, film semacam ini bukanlah film populer. Hanya saja sebagian anak muda menonton film ini untuk mengenang masa lalu. Lagi pula, dalam 10 tahun terakhir, Doraemon telah menjadi masa kecil banyak anak laki-laki dan perempuan. Film ini relatif tidak populer, jadi tidak banyak orang di sekitarnya, tetapi mereka semua duduk di sekitar Gu Chen, seolah-olah sedang mekar di tengahnya. Tapi ini juga membuatnya mengerti betapa banyak orang yang mengawasinya masuk. Mereka berdua telah menonton filmnya, tetapi orang-orang di sekitar mereka menonton mereka berdua. Ini seperti Anda sedang berdiri di atas jembatan sambil memandangi pemandangan, tetapi Anda tidak tahu bahwa orang-orang di bawah jembatan sedang melihat Anda. Orang-orang di sekitar mereka juga bergumam dengan suara pelan. Anak ini benar-benar baik. Dia berlarian di Ibu Kota Kekaisaran, makan dan menonton film. Apakah kamu ingin pergi ke bar nanti? Tapi aku kelelahan. Orang ini seperti keledai liar. Tolong kecilkan suaramu, kamu tidak takut orang lain tidak akan mendengarmu, kan? Telinga Gu Chen bergerak-gerak, dan dia bisa dengan jelas mendengar 2 baris di belakangnya. Sesuatu untuk dibicarakan. Ayo jalan-jalan ke bar nanti. Dia menoleh dan menatap Sangguan Ying dan terkekeh.
Oke, kebetulan saya sudah lama tidak ke sana. Saat ini, lampu di seluruh tempat padam. Layar tiba-tiba menjadi kosong. Apa yang terjadi? Sialan. Kenapa lampunya gelap saat ini? Seorang pria parubaya meraung kasar, dan tak lama kemudian seorang anggota staf berbisik dari luar pintu, "Maaf, maaf. Sirkuitnya bermasalah. Ini akan segera baik-baik saja." Menyala. Lampu di seluruh tempat tiba-tiba menyala kembali, tetapi pada saat itu seseorang tiba-tiba berseru. "Di mana orangnya?" Ketika semua orang melihat dengan cermat, Gu Chen dan Sang Guanying, yang duduk di antara puluhan orang, telah lama menghilang. Ini adalah pintu belakang bioskop. Gu Chen dan Sang Guanying diam-diam keluar dari belakang. "Kamu jahat sekali, memperlakukan orang-orang ini seperti anjing." Sang Guanying menutup mulutnya dan tertawa. Dia menggeliat dengan ekspresi puas di wajahnya. "Oh, aku baru saja selesai makan, tidak bisakah aku mengajak anjing jalan-jalan?" Tetapi pada saat ini, Sang Guanying tiba-tiba berbalik dan berseru, "Siapa di sini?" Tanda pisah, tanda seru. Ada tepuk tangan meriah di luar pintu. Seperti yang diharapkan dari wanita yang mengikuti Tuan Gu, wawasannya sangat cepat. Seorang pria berambut pendek berjalan keluar dari gang di luar pintu, "Saya tahu itu. Para pecundang itu tidak bisa mengikutimu, jadi aku sudah lama menunggu di sini bersama orang-orangku." Kemudian 7 atau 8 pria berbaju hitam juga berjalan keluar dari belakang pria ini. "Penjaga rahasia bayangan. Sepertinya Tuan Kong masih peduli padaku." Gu Chen tersenyum ringan saat melihat orang-orang ini. "Aku mengambil 100 juta darinya terakhir kali." Dia tidak begitu marah, kan? Hahaha. Minat satu hari saja tidak cukup bagi keluarga Kong. Tuan Kong berkata selama kalian berdua bisa mengunjungi keluarga Kong, jangankan 100 juta, 1 miliar pun tidak masalah. Selama Tuan Gu datang ke keluarga Kong sebagai tamu, keluarga Kong kami akan melindungi keselamatan Anda 24 jam sehari dan menjamin tidak ada yang salah. 2 menit kemudian, gang itu dipenuhi dengan tubuh orang-orang berbaju hitam. Mereka tidak mati, tetapi otot dan pembuluh darah mereka telah dihancurkan oleh gerakan Gu Chen. Sedangkan pemuda berambut pendek dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak, lalu dilempar ke atas yang lain. "Hei, keluarga Kong telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempur mereka sepertinya perlu ditingkatkan." Gu Chen menarik Sang Guanying dan berjalan melewati beberapa orang dan berkata dengan senyuman. Pemuda berambut pendek itu berusaha bangun dengan susah payah. "Nak, berhenti." Tapi tiba-tiba dia merasakan aura pembunuh datang ke arahnya, dan melihat Gu Chen melihat ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Bergerak, coba lagi." "Aku." Tekanan yang tak terlihat terasa seperti seseorang meremas jantungmu dengan tangannya, membuatmu merasa tercekik untuk sementara. Sampai malam hari, Gu Chen bersama Sang Guanying pergi ke bar. Mereka berjalan di sepanjang jalan bar. Setelah memasuki setiap bar dan memesan stan, mereka berpindah ke bar lain dalam beberapa menit. Dengan cara ini, orang-orang yang mengikuti mereka menjadi bingung sepanjang malam, dan hingga sekitar pukul 11 malam. Di sebuah hotel kecil tak dikenal di pusat kota kekaisaran. Gu Chen sudah selesai mandi santai, dan Sang Guanying sedang membaca partitur musik di tempat tidur, sambil menggaruk kepalanya dari waktu ke waktu. Bahkan jika kamu memberikan benda ini kepada beberapa orang, mereka mungkin tidak akan memahaminya. Gu Chen keluar dari kamar mandi, menyeka kepalanya dengan handuk dan terkekeh. Saat ini, dia sudah mandi di kamarnya, dan mungkin ada banyak orang yang masih berkeliaran di berbagai bar. Mereka masih ingin mengikutinya dengan kemampuan kecil ini. "Sepertinya kamu bercanda. Lagu ini sangat sulit, aku bahkan tidak bisa memahaminya." Gu Chen duduk di sebelahnya dan tersenyum ringan. Setiap musik diaransemen menurut 5 nada dan 6 ritme. Bahkan orang dengan bakat musik pun tidak dapat memahaminya, apalagi mereka yang belum belajar musik. "Tapi, sepertinya aku tahu apa arti lagu ini. Tahukah kamu? Apa itu?" "Aku belum bisa memberitahumu." Bukannya Gu Chen tidak percaya, tapi ini adalah momen yang kritis. Jika satu orang lagi mengetahui hal semacam ini, akan ada lebih banyak bahaya. Sang Guanying tidak perlu menanggung risikonya sendiri. Melihat Gu Chen keluar dari kamar mandi, Sang Guanying pun mulai membuka pakaian dan bersiap untuk mandi. "Hei, tidak. Tidak bisakah kamu pergi ke kamar mandi dan melepas pakaianmu?" Gu Chen menundukkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Di saat-saat yang luar biasa, jangan lakukan apapun yang membuatku tidak stabil." Sang Guanying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan mencibir. "Ini bukan pertama kalinya kita tanpa busana, tapi sekarang kamu seperti seorang pria sejati. Kenapa kamu tidak berpura-pura menjadi seorang pria sejati terakhir kali? Selain itu,
saya mencuci baju milik Dan, tentu melihat penis Anda, jika Anda benar-benar seorang pria sejati, bagaimana Anda bisa terpengaruh oleh saya? Biksu Tang hampir tergoda oleh Raja Negara Putri, tapi saya bukan biksu, saya tidak membutuhkan 6 pemurnian. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan membuatmu terlihat baik ketika kamu kembali ke Jiangsu. Kemudian, Sang Guanying masuk ke kamar mandi, sementara Gu Chen duduk di depan jendela balkon dan membaca lembaran musik. Dia harus mencerna semua musik ini dalam waktu sesingkat mungkin, hampir menggunakan semua pengetahuan musiknya lebih dari 20 tahun yang lalu. Terkadang dia mengagumi ibunya karena mampu memasukkan begitu banyak hal ke dalam musiknya. Jika dia tidak mendengar lagu ini sejak dia masih kecil, Gu tidak akan tahu. Karena tatanan partitur musik ini terganggu, maka harusnya sengaja diganggu. Setelah menerimanya, kebanyakan orang mungkin akan menyadari setelah mempelajarinya selama puluhan tahun bahwa tatanan aslinya telah terganggu, artinya beberapa lusin pertama dan arahan dipelajari selama tahun itu semuanya salah. Diperkirakan orang normal akan marah dan muntah darah. Ini juga merupakan poin paling cerdik dari Su Wanyu. Bahkan jika orang lain mendapatkan partitur musik, mereka juga dapat merusak artikel tersebut. Mereka semua belum tentu bisa mencerna isi di dalamnya. Separuh bagian yang sering muncul dalam mimpi sebenarnya adalah awal dari keseluruhan bagian, namun pada partitur ini tertulis di tengah-tengah. Namun jika Gu Chen dapat menemukan permulaannya, ia dapat melanjutkan pencariannya dengan lancar, karena akhir setiap paragraf akan melengkapi paragraf berikutnya. Ini seperti soal pengurutan sebelumnya dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Yang terpenting adalah menemukan permulaannya, lalu Anda bisa memilah konten berikut sedikit demi sedikit. Setelah menghabiskan 1 jam penuh, ia langsung membagi partitur musik menjadi 5 bagian dan meletakkannya di atas meja, disusun menurut urutan 5 suku kata Gong, Sang, Jiao, Zeng, dan Yu. Dia mulai menyenandungkan partitur musik di mulutnya, dan tiba-tiba dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia segera mengumpulkan partitur musik dan menempatkannya di buku aslinya. Begitu. Saya mengerti. Gu Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut. Hanya saja dia tidak memiliki alat musik apapun yang bisa dimainkan. Jika dia memiliki piano atau alat musik lainnya, dia akan bisa memahami sepenuhnya isinya jika dia memainkan lagu ini lagi. Ini sama sekali bukan sebuah lagu, tapi kartu truf yang ditinggalkan Su Wanyu untuk Gu Chen. Seolah-olah dia sudah mengetahui apa yang mungkin terjadi di masa depan. Mereka telah mengincar Gu Chen sebelumnya. Kemampuan perencanaan yang menakutkan ini membuat orang memikirkan Qiu Yue. Gu Chen berdiri di tepi ambang jendela dan mengangkat kepalanya untuk melihat bulan di langit, mau tak mau dia berpikir keras. Skornya tampak sederhana, tetapi dunia dan informasi yang digambarkan di dalamnya terlalu besar. Skor musik ini dibagi menjadi bagian atas dan bawah. Bagian atas sebagian besar didasarkan pada 5 nada, dan bagian kedua sebagian besar didasarkan pada 6 ritme. Bagian pertama sepertinya memberitahu Gu Chen beberapa informasi, tetapi paruh kedua sepertinya menjadi suatu tempat, atau mungkin gambar. Agak tidak dapat diprediksi, dan ada 2 bagian yang hilang di bagian 6 hukum di bagian akhir. Mungkinkah itu adalah hal paling krusial dalam keseluruhan bagian ini? Bagaimana? Kenapa kamu hanya berdiri di sana dengan linglung? Sang Guanying keluar dari kamar mandi dalam keadaan basah saat ini. Melihat dia berdiri di tepi ambang jendela dengan linglung, Sang Guanying bertanya dengan bingung. Dia menoleh ke belakang dan melihat Sang Guanying tampak seperti kembang sepatu yang muncul dari air jernih, kulitnya seperti agar-agar, dan cabang persiknya berwarna merah. Bentuknya seperti apel merah besar, setelah dicuci dengan air, tetesan airnya menempel dan terlihat lebih menarik dan transparan. Apakah itu terlihat bagus? Sang Guanying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada menggoda ketika dia melihat tatapan tajamnya. Gu Chen terbatuk sedikit dan mengangguk dengan canggung, kelihatannya bagus. Apakah kamu ingin makan? Bukankah ini tidak cocok sekarang? Ini terjadi di ibu kota kekaisaran. Hal yang paling menakutkan adalah 2 orang sedang jatuh cinta. Saat kamu sedang bersenang-senang denganku, tiba-tiba di luar ada ketukan di pintu. Betapa mengecewakannya itu. Aku tidak tahan selama beberapa jam, jadi. Bisakah kamu cepat keluar? Setelah mengatakan itu, Sang Guanying langsung mematikan lampu dan. Lalu, kalian mengetahui alur cerita selanjutnya. Ya, Ichikiwir. Di ibu kota kekaisaran, halaman keluarga Konfusius. Brak. Kong Muhong menamparkan keras wajah orang-orang itu beberapa kali dan berkata dengan marah, sampah. Pecundang. Begitu banyak orang yang mengikutinya, kenapa kalian kehilangan mereka? Apa gunanya membesarkan kalian? Dia menggosok pelipisnya dan berkata dengan dingin, lemparkan ke laut utara untuk memberi makan ikan. Ya. Beberapa pelayan segera berjalan,
dan mereka yang dipukuli oleh Gu Chen dengan wajah memar dan bengkak juga berlutut di tanah dan memohon untuk belas kasihan. Tuan Kong, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Anak ini terlalu berhati-hati, dan kami benar-benar tidak bisa mengikutinya. Banyak sekali dari kita yang mengikutinya, tapi kita semua tersesat. Kita bahkan tidak tahu di mana kami tersesat. Bukan hanya kami, keluarga Cao, keluarga Situ, dan keluarga Wang semuanya tersesat. Tuan, mohon maafkan saya, kami pasti tidak akan kehilangan dia lagi lain kali. Pada saat ini, seorang pria parubaya di sebelahnya juga berjalan ke sisi ini, berdiri di samping Kong Mu Hong dan berbisik, Tuan, tolong selamatkan nyawa mereka dulu. Sekarang adalah waktu untuk mempekerjakan orang. Mungkin nanti bisa berguna, dan tidak mudah untuk melatih penjaga bayangan. Kita hanya bisa mengatakan bahwa kemampuan anak itu di luar imajinasi kita, jadi perhatikan saja lain kali. Khusus untuk keluarga Kong. Dalam organisasi pembunuhan, orang-orang di dalamnya adalah pensiunan tentara atau ahli seni bela diri. Hanya penjaga bayangan acak yang memiliki gaji tahunan 1 juta, komandan utama, Dal. Semuanya memiliki gaji tahunan sebesar 80 juta. Dibutuhkan banyak uang untuk melatih orang-orang ini. Jika salah satu dari mereka meninggal, itu akan menjadi kerugian. Dikatakan juga bahwa 7 atau 8 penjaga rahasia dikirim kali ini. HMPH, hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan yang masih hidup tidak bisa dihindari. 30 cambukan dan bonus triwulanan akan dipotong untuk setiap orang. Kong Mu Hong berkata dengan suara yang dalam dengan tangan di belakang punggungnya, anak itu berhasil membuat saya menderita terakhir kali. Kali ini dia tiba di Beijing. Apakah saya masih bisa membiarkan dia kembali hidup-hidup? Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan. Larut malam. Di sebuah hotel kecil di ibu kota kekaisaran, Gu Chen mempersingkat waktu sebanyak mungkin, dari yang semula 3 jam menjadi 1 jam. Memperpendek waktu dan peningkatan kualitas yang tak terelakkan harus diderita oleh Sang Guan Ying yang sudah 3 kali klimaks. Akhirnya, semuanya selesai. Mereka berdua bersandar bersama dan bernapas berat di bawah sinar bulan. Setelah kebahagiaan jangka pendek, Gu Chen tidak pernah lupa bahwa bahaya ada di sekitarnya. Cepat berpakaian. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan berbisik. Sang Guan Ying juga berpikir untuk bangun dari tempat tidur untuk mengambil pakaian, tetapi kakinya menjadi lemah dan dia berlutut di lantai. Ayo istirahat, aku terlalu lelah. Sekarang jam 3:30 pagi. Saya merasa mereka harusnya bertindak juga. Ayo cepat pergi. Gu Chen menyalakan sebatang rokok dan berkata tanpa daya, minumlah pil penambah darah ayam tulang hitam ini. Jika Anda terdesak waktu, saya harus bekerja keras untukmu. Dalam keadaan normal, pekerjaan dimulai pada pukul 2 atau 3 pagi. Jika tidak ada yang datang saat ini, pada dasarnya tidak akan ada yang datang. Namun menurut perilaku keluarga besar, mereka pindah di tengah malam untuk membuatnya lengah. Terlepas dari apakah mereka akan datang atau tidak, Gu Chen harus bangun dan berganti posisi saat ini. Tentu saja akan lebih baik jika dia tidak datang demi keamanan untuk pergi dan mencari tempat lain untuk beristirahat saat ini. Setelah Sang Guan Ying beristirahat sejenak, dia mengenakan pakaiannya, mengambil barang-barangnya, dan mengikuti Gu Chen untuk bersiap turun lantai 3. Seluruh gedung kehilangan aliran listrik dan lampu darurat. Semuanya berdering bersamaan. Mereka datang. Gu Chen menarik Sang Guan Ying dan berjalan cepat ke atas. Bayangan di belakangnya semakin dekat dan dekat, seolah-olah hampir berada di belakang mereka berdua. Hahaha. Tuan Gu, jangan lari. Suara dingin dan menggigit mengejarnya dari belakang, dan dia melihat bayangan di dinding memegang pisau panjang melambai ke arah Gu Chen. Dia segera melompat ke depan dengan Sang Guan Ying di pelukannya. Bayangan panjang itu menghantam lantai dengan keras, dan lantai itu hancur. Bayangan juga bisa melukai orang, kata Sang Guan Ying dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sebelum dia bertemu Gu Chen, dia tidak percaya bahwa hal-hal ini ada sama sekali, dia bahkan tidak melihat beberapa praktisi seni bela diri. Dia berpikir bahwa masyarakat dan dunia ini hanyalah hal biasa, sampai dia bertemu Gu Chen menyadari bahwa dunia yang tampak damai ini mengandung begitu banyak hal luar biasa. Misalnya, dengan semua yang ada di hadapannya, bahkan bayangan pun bisa melukai orang. 3 penjaga rahasia keluarga Kong ada di sini. Ayo pergi ke sini. Gu Chen menendang pintu di sebelahnya dengan backhandnya, berpikir untuk menggunakan metode yang dia gunakan di provinsi Zhejiang sebelumnya, tetapi bayangan di belakangnya mengejarnya sangat dekat. Begitu dia masuk ke kamar, sebelum Gu Chen bisa menarik napas, bayangan dengan pisau besar segera membuka pintu. Tubuh mereka mungkin ada di bawah, mengira itu hanyalah bayangan. Bayangan ini dapat mengenai Gu Chen, tetapi Gu Chen tidak dapat mencapai bayangan ini. Ini adalah kungfu terhebat dari penjaga rahasia keluarga Kong.
Mereka membunuh orang secara tidak terlihat, dan beberapa orang bahkan terbunuh dalam tidur mereka. Ayo. Gu Chen membuka tangannya dan menatap Sang Guan Ying dan berkata dengan lembut. Dia segera mengerti, melompat ke tubuh Gu Chen dan memeluknya. Apakah kamu akan melompat dari gedung ini? Sang Guan Ying bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Tutup matamu, jangan takut. Aku di sini. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke balkon dengan langkah yang kuat, dan bayangan di belakangnya menebas punggungnya dengan sabit. Bang! Jendelanya tiba-tiba pecah, dan dia melompat turun dari lantai 2 sambil menggendong Sang Guan Ying. Orang biasa pasti akan mati atau cacat, dan tulang mereka akan patah, dan mereka tetap keluar dengan dampak yang begitu besar. Tapi Gu Chen melompat ke udara, menginjak pecahan kaca, dan mendarat di balkon lantai 2. Sontak, kerumunan orang di jalan datang dari segala arah. Tampaknya bukan hanya keluarga Kong, tapi puluhan mobil pun berkumpul di sini. Tuan Muda Gu, keluarga Qin mengundang Anda untuk mengunjungi kami. Saya, keluarga Wang, juga mengundang Anda untuk mengunjungi Tuan Muda Gu. Kalian berdua bukan apa-apa, Tuan Muda Kong secara pribadi telah mengundang Anda. Jika Anda mau ngobrol dengan Tuan Muda Gu, ikutlah dengan kami. Melihat keluarga-keluarga ini sering bertengkar, Gu Chen perlahan mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya saat mereka berdebat. Berhentilah berdebat. Kalian harus rela mendatangi aku untuk mengundang. Kenapa kalian tidak bertarung dulu, dan aku akan memutuskan siapa yang menang pada akhirnya. Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam dan tertawa. Seorang pria berjubah hitam tersenyum dingin, saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Gu sangat pandai bicara, dan memang benar ketika saya melihat Anda hari ini. Jadi apa rencana Tuan Gu? Apakah kamu akan memilih satu keluarga, atau kamu berencana menyinggung keluarga kami? Kalian hanya menginginkan apa yang dimiliki ibuku saat itu. Peninggalan ajaibnya, kan? Setelah mengatakan itu, Gu Chen mengeluarkan partitur musiknya. Mata semua orang berbinar. Apakah ini sesuatu yang ajaib yang dikabarkan saat itu? Dikabarkan bahwa Su Wanyu mengendalikan rahasia utama dunia, dan siapapun yang mendapatkannya mungkin akan mendominasi dunia di masa depan. Berapa banyak orang yang mati demi rahasia ini saat itu, dan bahkan bayangan rahasia tertinggi dunia ini tidak terlihat. Tidak ada yang tahu apa yang dijaga Su Wanyu. Beberapa orang mengatakan ini tentang metode keabadian Ibu Suri dari Barat, yang lain mengatakan ini adalah informasi tentang suku paling kelas atas di sekte tersembunyi, dan beberapa bahkan mengatakan itu adalah sebuah teknik yang dapat menghancurkan masyarakat ini. Tentu saja, semua ini adalah versi yang beredar di dunia. Tidak ada yang tahu apa maksud rahasia ini. Mungkin dia sengaja mati, karena hanya kematiannya yang bisa menyembunyikan rahasia ini. Bahkan setelah kematiannya, semua orang masih curiga pasti ada sesuatu di dalam makamnya. Jika tidak, dia akan mati, Gu Yanxi akan hilang, dan putranya akan mati. Itu harus disembunyikan di kuburan, tetapi semua keluarga besar telah menghabiskan tenaga, materi, dan sumber daya keuangan bahkan tidak mampu setengah langkah lebih dekat ke makam Su Wanyu. Tuan Tua Gu memiliki pasukan yang ditempatkan di dekatnya. Di sisi lain, pria yang menjaga makam Su Wanyu sangatlah kuat, bahkan merupakan penguasa di atas keluarga besar lainnya. Mereka pernah ingin mengeluarkan banyak uang untuk menyuap penjaga makam ini, namun penjaga tidak bisa disuap dengan kekayaan, dan tidak bisa ditundukkan dengan paksa, sehingga dia tidak tergerak sama sekali. Meski mereka berdiam di depan makam seperti ini hari demi hari, mereka tidak sudi menikmati kejayaan dan kekayaan. Mungkin itu memang semacam keyakinan dan obsesi. Alasan mengapa Gu Chen datang ke ibu kota kekaisaran kemarin, dan sekarang keluarga besar mulai datang mencarinya, adalah karena mereka ingin mengandalkannya untuk mengeluarkan barang-barang di dalam makam. Sebagai anak kandung, ketika dia datang ke ibu kota kekaisaran, dia harus memberi penghormatan terlebih dahulu kepada ibunya. Hal ini tentu bisa dimaklumi, pasti akan menjelaskan keseluruhan cerita kepadanya. Selama darah menetes ke dalam lubang, darah akan dengan cepat menyebar ke seluruh patung bodi darah di Loh Batu, dan benda-benda yang terkubur di bawahnya dapat dikeluarkan senjata tersembunyi, tapi juga dikejar oleh penjaga makam. Setelah Gu Chen mendapatkan barang itu, semua keluarga besar secara alami menyerbu masuk, ingin mendapatkannya terlebih dahulu, atau langsung mengundangnya ke keluarga mereka sendiri. Lagi pula, kecuali Gu Chen, hal ini mungkin tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Biarpun kamu bisa memahaminya, itu akan memakan banyak waktu, jadi kamu langsung mengundang Gu Chen untuk bekerja sama. Setelah mendapatkan rahasia pamungkas ini, dunia akan terbagi rata. Inikah yang ditinggalkan Nona Su? Di mana rahasia utamanya? Benda apa itu? Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Seorang pria kuat di sebelahnya mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, kami, Tuan Wang, telah mengatakan bahwa kami bersedia bekerja sama dengan Tuan Gu.
Setelah kami mendapatkan dunia ini, satu orang dari keluarga kami akan mengambil setengahnya. Bah, hanya keluarga Wangmu? Jangan biarkan itu pergi. Aku mengambil foto diriku sendiri. Aku biasanya bersembunyi di belakang, tapi sekarang aku tahu aku di sini untuk mengambil pujian benar-benar pencuri. Benar, kalian keluarga Wang bersembunyi di belakang ketika mereka melakukan yang terbaik, dan sekarang kalian ingin bergegas ke depan. Jika kita ingin berbagi dunia secara setara, lalu haruskah kami bekerja sama dengan keluarga Wang Anda? Keluarga Qin saya juga bersedia berbagi dunia secara setara dengan Tuan Gu. Pernahkah saya mengatakan bahwa saya ingin membagi dunia secara merata? Yang saya inginkan adalah mendominasi dunia, bukan setengahnya. Bersambung.